masih klasik ya. Dari leluhur dulunya tidak menggunakan kaca, jadi jendelanya pakai kayu ya Bu ya. Iya. Oke guys, jumpa lagi bersama kita di Urban Official Channel. Kali ini kita berwisata religi ya di Kampung Mahmud. Jadi kondisi dan suasananya itu seperti ini. Kita bakal mencoba masuk lebih dalam dan kita sudah berada di parkiran. Kita berada di parkiran ya. Parkiran. Di sini cuaca sangat mendukung sekali, panas dan ya, banyak sekali pedagang yang berjualan di sini. Jadi wisata religi ini menghidupkan UMKM sekitar warga setempat ya. Nah, dengan berdagang khas, kerupuk khas daerah sini, makanan maupun baju, peci kayak gitu kan. Wisata religi. Ini banyak tuh seperti kayak gini. Oke, nanti kita bakal coba masuk ke area pasar. Kayak gimana? Jangan lupa di subscribe, di like, comment, dan share. Oke guys, jadi di sini saya bakal menceritakan ya sedikit sejarah dan asal usul dari Kampung Mahmud ini nih. Jadi Kampung Mahmud didirikan oleh Syekh Abdul Manap, seorang ulama keturunan Syarif Hidayatullah dari Cirebon. Setelah menunaikan ibadah haji ke Makkah, beliau membawa segumpal tanah dari sana dan menguburnya di rawa-rawa yang kini menjadi lokasi kampung ini nih guys. Proses pengurugan rawa tersebut menandai dimulainya pemukiman ini, yang kemudian dinamakan Kampung Mahmud, berasal dari kata Mahmudah dalam bahasa Arab yang berarti akhlak yang mulia. Syekh Abdul Manap memiliki dua murid utama, yaitu Eyang Agung Jainal Arif dan Eyang Abdullah Gedung, yang turut berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di kawasan Bandung dan Priangan. Oke, kita melipir sedikit dari area masjid ya ke dalam kampung. Ada arsitektur dan tradisi unik di sini nih guys. Salah satu ciri khas Kampung Mahmud adalah rumah-rumah panggung yang terbuat dari bahan alami seperti bambu dan kayu. Dinding rumah menggunakan anyaman bambu yang disebut bilik ya. Lantai tersebut terbuat dari kayu yang disebut balagbag ya. Dan atapnya berbentuk memanjang atau jolopong. Rumah-rumah ini dirancang untuk menampung banyak anggota keluarga dan mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan serta ketaatan terhadap ajaran leluhur nih. Contohnya seperti ini. Ini jendelanya tidak memakai kaca. Yang paling mencolok adalah larangan penggunaan kaca pada jendela rumah. Sebagai gantinya, jendela hanya ditutupi oleh anyaman bambu atau ram kawat nih. Larangan ini berasal dari adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka dan masih dipegang teguh hingga kini. Selain itu, terdapat beberapa pantangan lain yang masih dihormati oleh masyarakat setempat, seperti larangan membangun rumah dengan tembok permanen, tidak diperkenakan memelihara hewan seperti angsa, serta tidak diperbolehkan membunyikan alat musik tertentu. Pantangan-pantangan ini memiliki nilai filosofi yang mendalam dan mencerminkan kesederhanaan serta ketaatan masyarakat Kampung Mahmud terhadap ajaran leluhur. Namun di sini juga ada sebagian yang udah bertembok permanen ya, dan sebagian juga masih mempertahankan filosofi ya atau kesederhanaan serta ketaatan masyarakat Kampung Mahmud ya. Ini ada beberapa jalan nih. Kita masih berputar-putar di area sini untuk melihat-lihat. Beginilah nih kondisi dari Kampung Mahmud yang sebagiannya itu masih menggunakan bahan rumah ya yang terbuat dari bahan alami seperti bambu dan kayu. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita guys. Ini tetap rumah-rumahnya sebagian seperti ini. 1200 kakak di sini gimana? Ini kita balik lagi ke jalan raya. Ngobrol sama si ibu. Otentik ya. Bu, ini ada jalan bu. Terima kasih bu. Kita ngobrol sama si ibu dulu lah. Yuk kita ngobrol sama si ibu ke sana. Oke.
rumahnya masih klasik ya. Rumah yang pakai kaca. Karena dari sananya dari kampung sini nggak boleh. Dari leluhur dulunya tidak menggunakan kaca, jadi jendelanya pakai kayu ya Bu ya. Iya, Luar masih. biasa. Ibu tinggal di mana di sini? Yang di sana. Oh yang sebelah sana. Tapi ini Bu, ini tuh nggak sih ramainya ini semenjak tahun berapa? Udah berapa lama? Udah lama ya. Udah lama. sih. Sudah lama dijadikan wisata religi. Akhirnya Iya. Kampung Mahmud ya. Kampung Mahmud. Kampung Mahmud luar biasa. Ini masih ada jalan Bu? Masih Pak. Masih Sana. luas ke sana ya? Iya. Oh iya. Terima kasih Iya, Bu. sama-sama. Ya kan? Jadi sebenarnya sebagian dari rumah sini udah mempertahankan ke orisinilnya karena dari perintah leluhur setempat tidak membolehkan rumah-rumah kaca. Jadi seperti ini jendelanya semua kayu-kayu full bilik semua. Namun ini yang di dalamnya ya. Yang di luarnya, di luar dari area ini udah pada modern. Di sini klasik nih. Kalau masuk ke area sana itu masuk ke pemakaman, area pemakaman besarnya. Rumah-rumah di sini tuh sebenarnya tahan gempa ya. Lagi Ya. Rumahnya. jemur kerupuk lang. Ini kerupuk. Salah satu usaha buat di sini. Nih. Ini kayak gini semuanya. Dan bakal coba melihat-lihat ya. Nyambung nih sebenarnya jalannya. Rumah-rumah seperti ini cenderung adem ya. Adem ayam di sini. Ya, sini. Ini gentengnya harus jongkok. Oh. Muter-muter. Balik lagi Bang ya. Muter-muter. Oke guys, jadi kita bakal melipir ke area sungai. Jadi ada fakta unik di sini nih. Kampung Mahmud memiliki keunikan lain yang cukup menarik. Meskipun dikelilingi oleh aliran Sungai Citarum, kampung ini tidak pernah mengalami kebanjiran. Bahkan saat wilayah sekitarnya terendam, mengapa Kampung Mahmud tidak pernah banjir? Oke, mari kita kupas berikut beberapa faktor yang diyakini menjadi alasan kampung ini bebas banjir. Yang pertama, letak geografis yang strategis. Kampung Mahmud ini berada di dataran yang sedikit lebih tinggi guys dibandingkan daerah sekitarnya. Meskipun terlihat dekat dengan sungai, elevasi ini membuat air dari Sungai Citarum tidak mudah meluap ke pemukiman. Yang kedua, pengelolaan tata ruang tradisional. Masyarakat Kampung Mahmud masih mempertahankan tata ruang tradisional yang selaras dengan alam. Rumah panggung dengan kolong terbuka memungkinkan aliran sungai tetap lancar. Tidak ada betonisasi besar-besaran sehingga tanah tetap mampu menyerap air. Mereka menjaga banyak area terbuka dan vegetasi yang membantu menyerap air hujan secara alami. Yang ketiga, filosofi dan kearifan lokal. Warga Kampung Mahmud percaya bahwa ketangguhan mereka dalam menjaga tradisi leluhur dan hidup selaras dengan alam adalah salah satu bentuk berkah. Jadi tidak membangun rumah dengan tembok beton atau kaca, tidak menebang pohon sembarangan, menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar. Dalam wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, mereka mengaitkan ketahanan terhadap banjir ini sebagai buah dari hidup yang berakhlak mahmudah. Hidup yang mulia, selaras dengan alam dan tidak serakah terhadap sumber daya. Yang keempat nih, penataan air secara alami. Secara alami, kampung ini memiliki saluran air tradisional dan drainase berbasis alam, natural drainase, yang dibuat tanpa merusak kontur tanah asli tanah. Hal ini membuat aliran air tetap lancar walaupun saat hujan deras. Contohnya seperti ini udah kering sekali ya, karena cuaca di sini sangat cerah dan akhir-akhir ini jarang hujan ya. Kampung Mahmud ini adalah contoh nyata dari kearifan lokal dalam mitigasi bencana.
Tanpa bantuan teknologi modern, mereka berhasil mengatur lingkungan secara bijak sehingga kampung tetap aman dan banjir. Tetap aman dari banjir, sorry guys ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya dari pelosok Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, kadang pelajaran terbaik datang dari tempat yang paling sederhana. Salam budaya, salam lestari, bye-bye.